Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah akan menjadi satu ya pribadi ya yang tangguh, yang kita sebut dengan selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah menjadi satu pribadi tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku gak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Kemudian untuk kalian semuanya aku gak bisa sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan beribu-ribu rasa terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa-doamu itu semuanya juga akan dikembalikan oleh Gusti Allah Agung, dicurahkan oleh Gusti Allah Agung kebaikan dari doa-doamu itu kepadamu semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kopi senja dulu. Bukan kereta senja tapi kopi senja. Bismillahirrahmanirrahim. Masih suasana akhir pekan, aku coba isi kajian ini dengan sesantai mungkin ya, tidak terlalu membuat kita berpikir keras ya. Maka aku berhutang dulu untuk komen kalian di tajuk membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible, itu aku hutang dulu, tidak aku baca. Insya Allah besok Isnin baru aku baca ya. Baru aku baca besok ya. Oke, jadi sekarang supaya lebih singkat waktunya karena kalian juga sibuk dengan weekendnya, dengan akhir pekannya, aku langsung aja ke materi ya. Jadi besok aku hutang dulu ya, besok insya Allah aku baca komen kalian yang masuk ya di tajuk kemarin, membersihkan terjemahan dari pengaruh Bible, Quran surat An-Nisa ayat surat 4 ayat 1 ya. Karena kan juga ndak elok ya capek-capek berpikir dan menulis komentar kok nggak diapresiasi gitu ya. Maka aku tetap selalu mengapresiasi selama itu bukan sampah, dan pastikan komentar yang engkau sampaikan itu memang bukan sampah. Oke. Kita lanjut saja. Aku mau bayar hutang kepada Kang Mas yang dari Palembang ya, wong kita galo. Kata orang Palembang, wong kita galo ya, lemak nian. Ya, pernah beberapa tahun lalu aku ada acara dakwah itu di daerah Kayu Agung ya, daerah Palembang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari Palembang ada Kang Mas Slovet 2 Gemilang CBN Biyiga JK. Nggak tahu lah namanya ya, panggilannya siapa juga nggak tahu ya. Kalau salah-salah baca juga mohon dimaklumi. Izin nanya lagi ya.
Kan di dalam hadis Nabi sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam itu disunahkan untuk sholat berjamaah. Ya. Jadi bukan maksud Kang Mas kita ini bukan sholat 5 waktunya yang disunahkan. Ya. Sholat 5 waktunya itu wajib ya. Sholat wajib 5 waktu dalam sehari itu disunahkan ya untuk sholat berjamaah tepat waktu di masjid ya. Jadi yang sunnah itu menurut beliau itu berjamaahnya ya, karena kita semua sepakat sholat 5 waktu itu hukumnya wajib ya, dan itulah yang disebut dengan as-sholatu imaduddin itu ya. Jadi bukan sholat-sholat yang lain ya, tapi sholat yang 5 itu, dan di dalamnya tidak ada Jum'ah. Sholat Jum'ah itu bukan termasuk as-sholatu imaduddin, walaupun sama-sama diwajibkan ya. Ini kalian harus tahu. Oke, aku lanjutkan. Katanya pahala sholat berjamaah di masjid 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Lalu kalau sholatnya sama-sama jamaah tapi di rumah gimana? Jadi sebetulnya yang dihitung itu jamaahnya apa di masjidnya. Kan ribet lagi. Ya itu teori hukum fikih memang begitu ya. Jadi nggak usah kaget. Kan pernyataanmu kan katanya pahala sholat berjamaah di masjid 27 kali baik ya, lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Kan sholat di rumah belum tentu sendirian. Kalau berjamaah pas ada teman-teman datang gimana? Atau berjamaah dengan istri, dengan anak-anak itu gimana? Ya, nggak apa-apa. Itu sekedar untuk men-trigger kemampuan kalian berpikir aja ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang pernah Gus bahas sebelumnya, bahwa setiap sholat ada waktunya dan setiap waktu ada sholatnya. Pertanyaannya adalah, salahkah kalau seandainya kita menunda-nunda waktu sholat sedangkan di masjid sudah selesai azan dan orang sudah sholat berjamaah duluan? Sebagai contohnya, sholat duhur itu waktunya antara jam 12 sampai jam 3. Ya. Bolehkah kalau kita mau memilih sholat zuhur di jam 2 siang saja, karena masih dalam waktu zuhur? Seperti Gus pernah bilang di kajian dulu, bahwa waktu sholat itu ditentukan oleh Al-Quran, oleh Allah, bukan ditentukan oleh pemerintah jam tepatnya. Sorry Gus bertanya begitu, karena zaman sekarang orang-orang suka menunda sholat. Mereka tidak peduli dengan azan dan berjamaah. Mereka pikir sholat sendirian di masjid tidak apa-apa, yang penting tetap sholat. Nah ini juga kan masalah juga. Kalau dia ke masjid tapi sholatnya sendirian, tidak berjamaah. Lawannya tadi, kalau dia sholat berjamaah tapi sholatnya di rumah, tidak ke masjid, bagaimana? Ataukah berjamaah di masjid itu dalam satu paket? Artinya yang dimaksud Kanjeng Nabi itu sholat berjamaah dan itu di masjid. Itu satu paket tak terpisahkan. Atau sholatnya itu yang sebetulnya stressing pointnya berjamaahnya atau di masjidnya. Ini biasanya pekerjaannya para fuqaha. Itu ya. Para fuqaha. Dan ini yang kamu tanyakan itu sebetulnya bukan satu pertanyaan, karena dia mengandung dua substansi, yaitu menunda sholat dan sholat tidak berjamaah itu gimana. Jadi bukan sekedar menunda sholat ini. Kalau aku cermati pertanyaanmu itu ada dua masalah. Pertama, menunda sholat itu gimana. Yang kedua, sholat tidak berjamaah atau munfarid itu gimana. Itu maka tajuk kita kali ini lah, sholat antara menunda dan tidak berjamaah. Itu aja ya tajuknya ya. Jadi sholat tajuk besar dalam kurung ya, kira itu gitu ya.
antara menunda sholat dan tidak berjamaah itu problematiknya seperti apa. Ya, itu kajian kita yang kita kaji ya sambil menikmati akhir pekan ya, nggak apa-apa kan ya, tetap aja ngaji ya. Oke, ini sangat pelik memang karena banyak referensi yang harus kita nukil ya untuk membahasnya. Oke. Pertama tentang jamaah dulu coba ya. Aku nanti tentang menunda sholatnya mungkin bisa di bagian kedua. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis, aku pelan-pelan supaya kamu bisa nanti menuliskannya ya. Hadis dari Pak Bukhari dan Pak Muslim. Dari Pak Bukhari itu nomor hadisnya 644, nanti kalau mau dicari monggo. Kalau dari Pak Muslim 651. Ya. Begini Mas, jadi aku ini bayar hutang ya. Kan ini pertanyaanmu itu sebetulnya udah beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu. Dan nanti kalau aku jawab dia menjadi oot karena tajuk kita tidak sedang membahas sholat. Maka sekarang aku memenuhi janjiku, aku akan membahasnya dalam satu video tersendiri. Dan sekarang aku membayar hutang kepadamu, tapi monggo-monggo juga karena ini juga berguna bagi teman-teman lainnya. Ya, oke. Hadisnya bilangnya begini, ya. Dari bapaknya kucing, ya. Jadi Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngendikan itu bahasa halus dari Jawa, berucap atau berkata. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi? Ini keras banget ini peringatannya ya. Karena pakai sumpah ini Kanjeng Nabi. Ya, dengar baik-baik. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan. Kemudian aku memerintahkan azan, sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah. Jadi bukan Kanjeng Nabi yang mengimami. Kanjeng Nabi memerintahkan seseorang yang beliau tugaskannya. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku membakar rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor yang aku bilang tadi 644 dan Muslim nomor 651. Jadi dari hadis ini Kanjeng Nabi itu bukan sekedar menyampaikan saja, tapi pakai sumpah loh ya. Demi jiwaku yang ada pada tangannya. Itu sungguh-sungguh sumpah. Ya, yang intinya Kanjeng Nabi itu suruh adzan, suruh sholat dan orang lain tolong diimami, dan aku akan membakar setelah mengumpulkan kayu bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Aku bakar rumah mereka. Ya, nah, nanti dari sini kita bisa mengambil sebuah apa ya? Sebuah kesimpulan bagaimana hukum berjamaah itu. Nanti beda-beda itu. Aku nggak sepakat seperti yang disampaikan saudara kita ini yang dikatakan bahwa kan dalam hadis Nabi sholat 5 waktu wajib ya dalam sehari itu disunahkan untuk sholat berjamaah. Aku nggak sepakat kalau itu sunnah. Sunnah dalam artian fikih loh ya. Bukan sunnah dalam artian perbuatan yang dilakukan Kanjeng Nabi. Bukan sunnah dalam artian ketetapan ya. Ini kita berbicara fikih. Aku tidak sepakat kalau itu dianggap sunnah. Tapi kita lihat aja nanti ya. Oke.
Pertanyaannya, kalian semua pernah dengar satu peristiwa? Ada nggak rumah yang dibakar oleh Kanjeng Nabi? Ayo. Ayo blok. Ojo menengai gue goblok. Jadi takoni ngerti. Ada nggak rumah yang dibakar oleh Kanjeng Nabi? Maka jawabnya tidak ada. Sama nanti kita kaji. Ya, nanti kita kaji dalam kajian tersendiri. Kalau Kanjeng Nabi itu ragu terhadap Al-Quran atau apa yang difirmankan Gusti Allah Agung, Kanjeng Nabi diperintahkan untuk apa? Bertanya kepada mereka yang telah membaca kitab-kitab terdahulu alias ahli kitab. Pertanyaan aku sama dengan yang tadi. Ada nggak ahli kitab yang pernah ditanyai oleh Kanjeng Nabi? Tapi bukan kita menyertakan bagaimana Naufal bin Warokah, itu ceritanya tersendiri lagi. Ya. Ada nggak ahli kitab yang ditanyai? Sama dengan ini, ya. Kalau nggak mau berjamaah, omai diobong, rumahnya dibakar sama Kanjeng Nabi. Pertanyaanku, ada nggak satu riwayat ada rumahnya, misalkan rumahnya ya, orang Arab nggak ada yang namanya Paijo ya. Namanya rumahnya siapa? Si Usama misalkan dibakar Kanjeng Nabi. Ada nggak satu periwayatan Kanjeng Nabi pernah membakar rumah orang yang tidak berjamaah? Tentunya tidak ada. Itu artinya apa? Semua laki-laki yang sudah berikrar dan mengaku Islam itu sholatnya berjamaah. Ngono blok, ngerti gue? Jadi kagak ada laki-laki sholat di rumah, sholatnya berjamaah di masjid. Karena buktinya apa? Lah nggak ada rumah dibakar. Kalau ada nggak berjamaah ya dibakar beneran itu. Islam itu memaksa ya? Iya. Tapi harus ngerti, kalian memilih Islam atau kafir itu bebas. Tidak dipaksa-paksa, enggak. Gue sudah bilang, ojo mekso, ojo kepekso, ojo dipekso. Semua keikhlasan. Kalau Allah itu katakan sudah siapkan 2 jalan, tinggal mana mau kamu pilih. Mau beriman, berimanlah, mau kafir, kafirlah. Jadi kamu mau Islam atau mau kafir itu enggak ada masalah, itu bebas. Apa bahasa kalau kita di sekolah-sekolah itu namanya ada kehendak bebas yang kamu bisa lakukan, kamu kehendakmu yang mana? Bebas. Untuk memilih atau untuk menentukan kamu mau Islam atau kafir, itu bebas. Tetapi ketika engkau masuk ke dalam Islam, kau dipaksa untuk tunduk terhadap aturan-aturan atau syariat Islam. Atau gampangnya yang kita sebut hukum. Jadi hukum itu dimanapun tempatnya, dimanapun ruang dan waktunya, dia sifatnya memaksa, itu hukum. Kalau fatwa enggak, fatwa itu menghimbau. Ini supaya kamu enggak goblok, ngerti apa itu hukum, apa itu fatwa. Fatwa itu menghimbau. Lu taat ya mau enggak masalah, mungkin lu punya pendapat lain. Tapi kalau hukum itu memaksa sifatnya. Nah, orang itu tidak dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, dipaksa tunduk terhadap hukum-hukum atau syariah-syariah yang ada di dalam Islam. Gue maunya ini tadi 15 menit, tapi 19 menit belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Karena jarang orang ngerti apa itu hukum, apa itu fatwa. MUI mengeluarkan fatwa itu tidak mengikat. Orang mau ikut boleh, nggak boleh. Karena fatwa itu anjuran sih ya. Kalau hukum itu memaksa, dia harus ditaati. Jadi gitu ya, supaya kamu tahu. Terus ya, beberapa alasan laki-laki yang boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid.
Ya, tapi sebelum ke sana gue sampaikan kesimpulan aku, kesimpulan apa bahasa Inggris itu? My conclusion, wah kira-kira gitulah. Ini gak itu lumayan bahasa Inggrisnya. Ya, gue nggak sepakat kalau mengatakan bahwa jamaah itu sunnah hukumnya. Nanti kita bisa lihat ada salah satu pendiri mazhab dia bilang sunnah, meskipun sunnah muakkad. Kalau gue enggak. Karena apa? Ya, hadisnya aja demi jiwaku. Jadi itu sudah benar-benar penting. Maka aku mengatakan wajib berjamaah dan itu di masjid. Jadi jamaah dan masjid itu mengikat satu kesatuan. Tidak hanya wajib sholat berjamaah, terus dia berjamaah di rumah sama anak istrinya. Karena itu ya berjamaah, bukan itu yang dimaksud. Karena nanti ada behind screen. Apa sih maunya dengan perintah kita sholat berjamaah di masjid? Itu sama dengan behind screen ya, ketika kita masuk pada waktu itu Idul Fitri atau Idul Adha, gue lupa. Kanjeng Nabi perintahkan yang perempuan-perempuan yang sedang secara hukum syar'i tidak boleh sholat, tetap disuruh ikut datang ke alun-alun gitu ya, ke lapangan ya, cuman tidak ikut sholat, ada di pinggirnya. Sedangkan semua umat Islam itu melaksanakan sholat, gue lupa itu ceritanya Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau otakmu cerdas, kamu ngerti behind screen-nya apa kok disuruh begitu. Sampai-sampai wanita-wanita kita yang haid juga diperintahkan datang. Aku nggak akan jawab. Supaya otak kalian bekerja, jangan sedikit-sedikit disuapi terus. Ya. Jadi ada juga behind screen-nya kenapa kita diperintahkan sholat berjamaah dan masjid itu juga menjadi ketentuannya. Jadi sholat berjamaah di masjid, bukan sholat berjamaah titik. Enggak, waktunya ditentukan masjid. Hukumnya bagi gue itu wajib. Kalau bagi lu sunnah itu urusan lu, bukan urusan gue. Terserah lu mau sunnah sana. Bagi gue wajib. Nggak ada sunnah muakkatan, nggak ada. Wajib masuk. Ya, oke. Gini aja dah ya. Kalau ini selesai. Kalau enggak nanti kita bikin ini seri pertama, seri kedua di waktu lain lah ya. Karena sudah 22 menit ini. Nanti kamu tergangguan akhir pekanmu ya. Apa sih keutamaan sholat berjamaah itu ya? Ya banyak sih ya di sini. Banyak ya. Aku nggak usah sebutkan lah itu ya. Tapi behind screen-nya ada yang satu lebih penting yang aku memang tidak jawab, silakan kalian cari semuanya. Sekarang ya, adakah alasan yang itu syar'i, artinya dibenarkan secara hukum sehingga orang tidak harus sholat berjamaah atau boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Maka dari beberapa referensi ini aku bacakan ada ya. Satu, dalam keadaan sangat takut seperti ketika perang. Ya. Kondisi perang, maksudnya ada gangguan keamanan. Kita mau berangkat ke masjid, nanti di tengah jalan ada gangguan gitu ya. Oke. Kedua, sakit. Oke. Ketiga, hujan deras yang menyulitkan. Ya. Keempat, angin kencang di malam yang dingin. Jadi ini kontekstual Arab banget ya. Geografis Arab itu hujan deras yang menyulitkan. Kalau hujan deras sih di sini juga hujan deras. Ini angin kencang di malam yang dingin. Karena gue sih belum pernah hidup ke Arab. Ya, katanya kalau udah dingin ya dingin banget di sana. Kalau panas banget. Ya. Kelima, sudah dihidangkan makanan dan keadaan sangat lapar. Jadi kita lebih baik
makan dulu, setelah itu baru sholat. Akhirnya jamaahnya tertinggal. Kalau dalam guyonannya teman-teman, lebih baik kita makan karena lapar ya, kita makan dulu tapi ingat sholat. Daripada kita sholat ingat makan. Ya itu guyonan ya. Tapi ada benernya juga ya. Daripada kita sholat ingat makan kan lebih baik kita makan dulu tapi tetap ingat sholat. Artinya setelah makan kita sholat begitu ya. Yang keenam, ketika ingin buang hajat ya, nahan-nahan gitu ya, itu termasuk yang tidak tidak terhukum, artinya diperbolehkan untuk tidak berjamaah. Tiba-tiba mau pipis gitu ya. Karena ini kalau sholat dia ndak khusyuk ya, pipis dulu sehingga telat berjamaah. Biasanya juga nggak harus telat sih ya. Apa tuh sing melu 2 rakaat tertinggal apa? Sabuk apa? Masbuk ya, masbuk, bisa masbuk itu ya. Ketujuh, jika butuh penjagaan atau keamanan, jadi faktor keamanan. Maka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang telah aku bacakan, itu semua kesimpulannya apa? Kondisional. Ada kondisional tertentu sehingga sesok itu dibenarkan untuk tertinggal sehingga tidak berjamaah. Ya. Nah, seperti aku nih. Ya. Misalkan, tapi lain, ini nggak sama. Cuman ini sebagai contoh aja ya. Aku sedang sedang syuting ya, tiba-tiba adzan. Cuman kalau adzan di sini lain ya. Di tempatku ini adzan, setelah selesai itu perlu beberapa waktu, ada setengah jam bahkan 1 jam ya, nunggu. Ya bagaimanapun kita kan harus ngemong umat ya. Ngemong itu apa namanya Indonesianya? Nggak ngerti aku ya, nanti biar Irfan lah ya. Kalau kita main kenceng-kencengan, adzan 5 menit terus sholat, qomat itu ya. Adzan 5 menit qomat sholat, adzan 5 menit qomat sholat, ya nggak ada yang datang. Karena di sini memang punya kesibukan masing-masing, jadi kita perlu mengalah. Biasanya adzan, ya aku seperti aku itu ya, Gra itu mungkin bisa dikasih anu tuh. Sudah mulai dia habis baterainya, speakernya ya. Ya, adzan seperti waktu syuting itu ya kan sering ya, terutama kalau unggahan untuk malam hari itu syutingnya kan jelang asar. Begitu adzan ya, itu nanti nunggu. Ada biasanya setengah jam tapi bisa 1 jam juga. Nunggu saudara-saudara kita datang ngumpul ya. Baru kita qomat atau sholat. Jadi ada waktu jeda. Kalau itu sih tidak masalah ya. Makanya kan kadang-kadang ya karena kondisi juga sih ya. Karena waktu-waktu itu aku ada beberapa yang harus aku kerjakan. Sholat asar, jemput Nduk Ranti pulang sekolah, jemput mamanya pulang kerja. Ada 3 yang harus aku tunaikan dalam satu waktu yang itu saling berhimpitan. Coba. Bagaimana aku harus menyelesaikannya itu. Maka kalau kajian kita untuk yang malam itu kalian sering aku dengar ya, ketika adzan aku tidak berhenti, ya karena seperti itu. Pada waktu itu aku benar-benar terhimpit. Ada 3 yang harus aku tunaikan dalam waktu yang saling berhimpitan. Kalau aku terus sholat, datang ke langgar masih nunggu setengah jam sampai 1 jam, sudah hilang waktu. Dan nanti kembali mood lagi sudah rusak. Ya, untuk kembali mood. Belum lagi 2 yang lainnya, jemput kerja, jemput sekolah. Jadi kacau. Jadi aku selesaikan saja ya. Sampai selesai baru nanti berangkat ke langgar. Aku nyebutnya langgar bukan musola. Karena di sana pun masih menunggu gitu ya. Nah, itu kan kasuistis, kondisional ya. Kondisional ya. Jadi tidak harus begitu. Lihat saja ya, kondisionalnya di mana-mana tempat kan beda-beda sehingga itu memungkinkan kita untuk tidak berjamaah. Ya.
ya untuk tidak berjamaah. Cuman kalau aku tadi kan tetap bisa berjamaah, cuman begitu adzan tidak selesai, tidak langsung sana gitu lah. Sekarang masalahnya bagaimana seandainya tidak begitu. Seandainya di tempatku ini begitu adzan terus qomat. Boleh nggak kita tidak berjamaah? Ya seperti yang aku bilang tadi, lihat-lihat kondisionalnya. Seperti tadi kan yang disusun para fuqaha ini kan kondisional semua ini. Ya, kondisional semua dan itu tergantung tergantung kondisinya masing-masing. Pertama, dalam keadaan sangat takut ketika perang. Kedua, sakit, hujan deras yang menyulitkan, angin kencang di malam yang dingin. Sudah dihidangkan makanan, keadaan sangat lapar. Ketika ingin buang hajat. 7, jika butuh penjagaan keamanan. Ini semua kan kondisional. Nanti kondisi di tempatmu ya beda-beda. Tetapi prinsip dasarnya, ini gue ya. Nggak tahu nanti lu tanya fuqaha lain bisa jadi beda. Sholat 5 waktu itu wajib. Ya. Berjamaah itu juga wajib. Nah, gue memandangnya begitu. Jadi ada 2 kewajiban. Kewajiban sholat 5 waktu yang khomsa, sholawatin fil yaumil walailatin. Juga kewajiban berjamaah. Jadi kalau kamu sholat 5 waktu, semua kamu kerjakan tapi di rumah, ya kamu hanya menjalankan kewajiban sholat itu, tapi kewajiban jamaahnya tidak kamu lakukan. Kalau aku melihatnya begitu. Jadi ada 2 kewajiban. Kewajiban sholat, oh ya, kewajiban berjamaah juga iya gitu ya. Tapi nanti ada masa beda loh ya. Kamu mau ikut yang mana juga terserah. Sebentar aku carikan di sini ya. Ada. Kalau yang 27 derajat itu nanti ya kita bahas ya. Ini sudah 30 menit lebih sih ya. Nah ini mazhab Syafi'i ya. Imam Syafi'i rahimakumullah menyatakan sholat di masjid bagi laki-laki hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kalau tidak ada uzur atau halangan maka diwajibkan untuk sholat di masjid. Ya hukumnya juga wajib. Gitu loh. Makanya sebetulnya aku sama Imam Syafi'i ya sama mawon. Cuman aku kan nggak basa-basi. Langsung saja hukumnya wajib. Kalau Imam Syafi'i pakai basa-basi sunnah muakkad. Ya. Kalau aku enggak, lihat ancaman yang ada itu loh, sampai rumah dibakar itu loh. Ya. Oke, aku kira itu dulu ya. Jadi ini nanti seri 1 loh ya. Kang Mas yang di Palembang Mas Slopet, namanya Slopet, enggak tahu juga apa Slopet atau gimana. Yang tentang berjamaahnya sudah ya. Nanti yang tentang menundanya kita lanjutkan di seri kedua di pekan depan ya, pekan depan. Tapi ada yang perlu aku sampaikan begini. Kanjeng Nabi itu pernah mengalami ini, tidak berjamaah ini ya. Hujan deras yang menyulitkan. Jadi pada waktu itu aku baca hadis ya, hari Jumat, ya, Yaumul Jum'ah, karena hujan deras dan sebagainya. Waktu itu hujan deras di hadisnya, sehingga tidak diwajibkan berangkat ke masjid. Ya. Terus angin kencang di malam yang dingin ini enggak, justru kebalikannya. Kebalikannya itu begini, kalau angin kencang di malam yang dingin itu kan karena rasanya dingin. Itu ada hadis panas, karena panas ya. Begitu adzan Kanjeng Nabi itu duhur, begitu adzan Kanjeng Nabi nggak langsung sholat, tapi menunggu waktu sedikit redah, sedikit dingin, gitu ya. Tapi ya sama saja ya. Kalau yang ini angin kencang di malam yang dingin, kendalanya terlalu dingin. Kalau yang hadis tadi yang aku baca itu terlalu panas, justru kebalikannya. Cuman sama saja intinya ya iklim yang tidak mendukung gitu aja ya. Jadi panas gitu Kanjeng Nabi tidak segera menunaikan sholat itu di awal waktu ya.
agak mundur sedikit sambil menunggu suasana itu menjadi sedikit lebih dingin. Karena ya lagi-lagi gue juga nggak tahu ya, katanya yang pernah naik haji, pernah umroh itu apa, lantainya itu kalau sudah kena panas diinjek kaki katanya ya lumayan juga panasnya, atau pasirnya itulah ya, itu ya cukup panas juga gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan kemarin saudara kita yang beberapa pekan ini absen mungkin sibuk ya, yang ada di Abu Dhabi ya, panasnya sampai berapa derajat itu. Kita di sini 30 derajat aja sudah mau buka baju terus kok. Ya, oke. Sementara itu dulu, insya Allah besok kita akan lanjutkan pekan depan itu nanti keutamaan sholat di awal waktu itu gimana. Terus kalau sholat menunda itu gimana. Terus pemahaman sholat pada waktunya itu gimana ya. Baru nanti kita masuk yang kita jadikan tajuk kali ini adalah menunda sholat. Stressing pointnya di mana? Menunda sholat. Orang menunda sholat itu sholat enggak? Ya sholat, cuman ditunda. Yang aku rada bingung kalau aku baca penjelasan para fuqaha itu, menunda sholat itu pemahamannya begini, sholat duhur sudah masuk sholat asar gitu loh. Ya kalau sholat duhur sudah masuk sholat asar sih, kalau kita berpegang terhadap setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Kalau tidak ada alasan syar'i ya nggak boleh. Cuman kalau ada alasan syar'i itu ya ada ada kebijaksanaan gitu. Ya seperti tadi, cuman gini, di Langgar gue itu terutama subuh itu mesti telat. Karena gue tidak ngikuti yang umum. Gak ngikutin jadwal, kita dapat jadwal dari Muhammadiyah itu ya. Biasanya kita lebih lambat 10 menit. Jadi setelah 10 menit di mana-mana adzan kan dengar, baru aku adzan, baru kami adzan di sini. Begitu juga tadi aku karena kesibukan ya, sudah adzan asar, tapi tak lihat di jadwal itu masih kurang sekitar 4-5 menit. Baru masuk asar. Terus aku cepat-cepat menunaikan sholat duhur. Karena tadi ada kesibukan yang tidak terhindari. Gitu. Ya, oke, sampai sini dulu ya. Insya Allah kita akan bisa tunaikan kelanjutannya nanti di seri kedua pekan depan. Oke, gitu Kang Mas ya. Aku bayar hutangnya belum tuntas ini. Nanti kalau aku lupa ya diingatkan. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu. Tempatkan dia dalam bingkai hatimu yang paling dalam, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saja saudara kita. Semoga kita semua yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Nggih, begitu nggih. Terima kasih sudah ngaji bareng bersama Gus Metik di channel ini. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.